pendidikan dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas pengertian evaluasi, tujuan dan fungsi evaluasi, jenis-jenis evaluasi, cara dan teknik evaluasi, dan kesulitan dalam evaluasi. Pasti kita sering bertanya, apa sih itu evaluasi? Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti tindakan atau proses untuk menemukan nilai sesuatu, atau dapat diartikan sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hasil akhir yang telah dicapai. Dalam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan yang berarti ujian, dan dikenal dengan istilah khataman sebagai cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Apa sih evaluasi menurut para ahli? Menurut Ralph Taylor, evaluasi adalah proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Menurut Converse, Stapledon, dan Alkin, evaluasi dengan menyediakan informasi untuk membuat keputusan. Menurut Malcolm dan Frokus, evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Ada juga yang mengemukakan bahwa evaluasi adalah penelitian yang sistematik atau yang teratur dengan manfaat atau guna beberapa objek. Pasti evaluasi menurut para ahli jika dihubungkan dengan pendidikan. Jika kata evaluasi dihubungkan dengan kata pendidikan, maka dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk itu, evaluasi pendidikan sebenarnya tidak hanya melihat tentang hasil belajar siswa tersebut, seperti evaluasi terhadap guru, kurikulum, metode, sarana prasarana, lingkungan, dan sebagainya. Tujuan dan fungsi evaluasi. Pertama, untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kedua, untuk menentukan angka atau hasil belajar masing-masing murid yang antara lain diperlukan untuk penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya murid. Ketiga, untuk menempatkan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan atau karakteristik lainnya yang dimiliki murid. Keempat, untuk mengenal latar belakang psikologi, fisik, dan lingkungan murid yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan tersebut. 1. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problem kehidupan yang dialami. Sebagaimana terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, tujuan evaluasi dapat dipahami berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, antara lain disebutkan sebagai berikut. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Maksudnya, iman tidak menjamin untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kekuasaan, dan tidak ada rasa takut, tetapi berjalan sesuai dengan ketentuan sunatullah yang berlaku untuk makhluknya. Seseorang yang mempunyai kesempurnaan iman dan dirinya mempunyai pengalaman digembleng dalam penderitaan, maka adanya musibah justru akan membersihkan jiwanya. 2. Untuk mengetahui sampai di mana atau sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah ditetapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api, aku tahu akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiam. Quran Surat 6 ayat 7. Maksudnya, seseorang akan merasa gembira dengan melihat api dari kejauhan ketika tersesat di malam gelap gulita. Karena berharap dengan api itu, dia tidak akan kebingungan, merasa aman di jalan, dan dapat memanfaatkannya untuk berdiam. Karena itulah Musa kembali dari tempat api yang membawa berita penting dan cahaya yang mulia. 3. Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 103-107. Maksudnya, kerelaan Nabi Ibrahim dengan menyembelih anaknya demi keputusan Allah dengan tunduk dan patuh yang nyata keikhlasan, maka Allah pasti akan memberi balasan bagi setiap orang yang berbuat baik sesuai yang patut dia terima dan setimpal dengan yang dia peroleh. Jenis-jenis evaluasi. Pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan melaksanakan pelayanan khusus bagi murid atau siswa. Evaluasi ini jarang dipraktikkan oleh guru di sekolah sebagaimana yang seharusnya. Kedua, evaluasi somatik. Evaluasi somatik adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan memberikan angka kemajuan belajar murid atau siswa yang sekaligus dapat digunakan untuk pemberian laporan kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, dan sebagainya. Ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan penempatan murid atau siswa pada situasi belajar mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat kemampuan lainnya yang dimilikinya. Terakhir, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan latar belakang psikologi, fisik, dan lingkungan dari murid atau siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Evaluasi jenis ini erat hubungannya dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Cara dan teknik evaluasi, yaitu pertama, kuantitatif, berarti data yang dihasilkan berbentuk angka atau skor. Yang kedua, kualitatif, berarti informasi hasil tes berbentuk pernyataan-pernyataan verbal seperti kurang, sedang, baik, dan sebagainya. Cara dan teknik evaluasi. Yang pertama, teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aspek kemampuan, di mana kita mengenal misalnya tes hasil belajar, tes inteligensi, tes bakat khusus, dan sebagainya. Teknik tes evaluasi antara lain: 1. Jenis tes yang terdiri dari 3, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Kedua, bentuk soal tes terdiri dari bentuk uraian dan objektif. Yang kedua, teknik non-tes biasanya digunakan untuk menilai aspek kepribadian yang lain, misalnya minat, pendapat, kecenderungan, dan lain-lain, di mana digunakan wawancara, angket, observasi, dan sebagainya. Kesulitan dalam evaluasi. Mengadakan evaluasi banyak mengandung kesulitan. Sebagai guru, kita harus mengevaluasi kegiatan belajar mengajar kita. Menilai dan mengkritik diri sendiri merupakan sikap objektif. Kerendahan hati dan keterbukaan untuk melihat dan mengakui kesalahan sendiri agar ada usaha untuk mencari cara-cara yang lain yang mungkin lebih berhasil. Selama ini, evaluasi yang dilakukan kadang-kadang hanya sampai pada domain kognitif saja, dan itu pun lebih berorientasi pada sejauh mana siswa mampu mengingat atau menghafal sejumlah materi yang telah disampaikan oleh guru. Sedangkan domain efektif, apalagi psikomotorik, lepas dari proses evaluasi ini, berarti bahwa proses belajar mengajar hanya mengejar pengumpulan materi dan informasi. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan model bank education atau pendidikan gaya bank. Evaluasi tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika pelaksanaannya benar-benar disesuaikan dengan prinsip-prinsip evaluasi. Menurut Muhaimin, dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam perlu dipegang prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Agar evaluasi pendidikan sesuai dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka evaluasi harus mengacu pada tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kedua, evaluasi harus objektif. Dalam arti evaluasi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas dari evaluator. 3. Evaluasi dilakukan secara komprehensif. Maksudnya, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai domain pendidikan, yaitu kognitif, efektif,
dan psikomotorik. Terakhir, evaluasi dilakukan secara kontinu. Apabila pendidikan Islam dipandang sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka evaluasi pendidikan harus dilakukan secara kontinu, terus-menerus, dengan memperhatikan prinsip pertama, kedua, dan ketiga. Untuk kesimpulan, evaluasi pendidikan yang merupakan proses belajar mengajar untuk menilai dari segala sesuatu yang terdapat pada diri seseorang, baik berupa ucapan, perbuatan, dan hati sanubari. Dalam hal ini, memberikan umpan balik terhadap program secara keseluruhan. Tolak ukur keberhasilan pengevaluasian tidak hanya bergantung pada tingkat keberhasilan tujuan dan pendidikan yang dapat dicapai, melainkan berkenaan dengan penilaian terhadap berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses belajar tersebut. Akhirnya, evaluasi Tuhan di dalam Al-Quran bersifat makro dan universal dengan teknik psikotes, sedang sunnah Nabi bersifat mikro untuk mengetahui kemajuan manusia termasuk Nabi sendiri. Apabila seluruh aspek yang ada dalam evaluasi pembelajaran itu diperhatikan dengan baik, maka keberhasilan guru maupun siswa dalam proses belajar tersebut akan biasa dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih.